Kali ini saya mempunyai kaleng susu bekas. Nah, seperti judulnya, saya ingin membuat kompor listrik portable tapi hemat listrik. Ini sangat cocok sekali buat kawan-kawan Q nanti membuat kompor listrik yang hemat dengan listrik. Tidak besar maksudnya ya kawan Q. Listriknya tidak terlalu besar. Sangat cocok sekali buat anak-anak kos. Nah, kawan-kawan Q, apa saja yang perlu dipersiapkan, yaitu kalau kawan-kawan Q tidak punya kaleng susu, bebas kaleng apa saja ataupun mangkok seng bisa juga, bebas saja ya kawan Q. Ini karena saya adanya kaleng susu, makanya saya menggunakan kaleng susu itu. Terus saya memerlukan lagi kabel. Ini kabel bekas ya kawan Q, kabel bekas setrika atau gosokan atau setrika. Nah, yang sudah tidak terpakai tapi masih bagus, jadi saya kupas sedikit bagian bungkusnya. Nah, ini. Dan juga saya memerlukan ini kawan Q. Ini adalah elemen untuk Magicom, elemen pemanas. Ini kisaran wattnya 40 watt kawan Q, tidak terlalu besar. Oke kawan Q, kalian bisa mencarinya di marketplace, ketik saja elemen Magicom atau elemen pemanas Magicom, pasti ada. Harganya ini saya beli di tempat saya kisaran 7.000 ya kawan Q. Jadi selain hemat kecil listrik, juga murah untuk kalian nanti buat masak-masakan. Nah, buat anak ini cocok ini kawan Q. Dan juga saya membutuhkan solasi, dan juga saya membutuhkan lampu. Ini lampu ini untuk penanda saja ya kawan Q, untuk nanti melihat apakah listriknya nyala atau tidak. Buat kawan-kawan Q, kalau tidak menggunakan lampu juga tidak apa-apa ya. Dan juga saya menggunakan ini kayu bekas yang sudah saya bulatin. Nah, untuk nanti pelindung. Sebenarnya kalau tidak memakai ini pun tidak apa-apa. Nah, sekarang saya akan jelaskan dalam merakitnya. Nah, ini kaleng susu sudah saya kasih lubang ya kawan Q, menggunakan paku. Buat kawan-kawan Q nanti kalau dalam mempraktekannya bisa langsung seperti ini ya, seperti yang kawan-kawan Q lihat. Nah, ini jaraknya buat masuk lubangnya ini. Tapi kalau menurut saya ini sangat tidak aman, takutnya nanti pada saat elemennya ini panas, kalengnya juga ikut panas, takut kesentuh anak-anak atau kesentuh kita, nanti bisa berbahaya ya kawan Q. Makanya saya menggunakan kayu atau plywood ini bekas, saya kasih lubang untuk seperti ini kawan Q. Nah, saya tutupin, baru saya masukin seperti ini. Ntar ya kawan Q. Nah, seperti ini. Ini lubangnya sudah saya kasih jarak ya. Nah, seperti itu. Nah, nanti dia cara masangnya seperti ini kawan Q. Kita lihat. Masukin ke lubang seperti ini. Ini kawan Q. Nah, ntar ini masuk ke lubang sini, dan ini sudah ada lubangnya ya, besar. Buat kawan-kawan Q nanti disesuaikan, tidak masalah lubangnya besar atau kecil. Ini sudah dari kayu, namanya kayu bekas, sudah ada lubangnya. Nah, seperti itu. Nah, paham ya kawan Q, agar elemen ini tidak menyentuh sengnya ini secara langsung, takutnya dia ikut panas. Nah, terus langsung taruh seperti itu. Oke kawan Q, agar ini tidak menggeser, saya kasih skrup, baut skrup ya kawan Q, agar dia tidak gerak ke kanan atau ke kiri ya kawan Q. Sebentar.
terlalu kencang, yang penting sudah nempel seperti itu kawan Q. Oke, ininya nanti bisa kasih kalian lem atau double tip ya, atau solasi bolak-balik itu bilangnya, double tip buat nempelin di kalengnya ini. Tapi saya nggak punya double tip, saya kasih solasi saja ya, untuk agar tidak gerak saja seperti itu. Atau kalian bisa kasih baut. Oke kawan Q, setelah itu ini tutupnya juga saya kasih lubang di sini ya, untuk masuk kabel nanti agar mudah dalam menyambungnya. Nah seperti kawan Q, ini kotor ya, ini kabelnya tadi 2. Terus kita sambungkan ke bagian lampu ini untuk nanti mencek saja apakah setrumnya masuk atau tidak. Fungsinya itu saja. Tapi buat kawan-kawan Q, kalau tidak ada lampu tidak pakai lampu, langsung saja kabel seperti ini juga bisa. Oke, lihat caranya ya kawan Q. Kita masukin juga kabelnya. Nah seperti itu. Nah ini juga bisa buat memanaskan susu ya kawan Q. Saya juga memerlukan ini ya kawan Q, saya lupa. Ini saya ada kipas angin bekas. Nah tapi dia punya timer. Nah saya ambil ini timernya, biar nanti kalau kita lupa saat mencolok atau mencabutnya, dia mati secara otomatis karena kita menggunakan timer. Saya gunakan timer kipas angin ya kawan Q. Sebentar, saya akan cabut dulu timernya seperti ini. Kalau kawan-kawan Q tidak mempunyai timer juga tidak apa-apa. Ini untuk sebagai safety saja, apabila nanti lupa saat menggunakan kompor listriknya, lupa dalam mencabutnya. Nah seperti itu, kita ambil timernya. Nah udah, kita masih gunakan ininya ya kawan Q, tombolnya. Nah seperti itu. Timernya ini ada waktunya ya kawan Q. Ntar kita ikutin nih 20 menit, 40. Ntar kita ambil bagian 10 menit atau 5 menit sedikit saja, karena ini cepat panasnya ya kawan Q. Nah ini tadi penampakannya. Ini kabel putih, ini kabel elemennya ya kawan Q, kelihatan ya. Jadi kalau untuk kabel lampu, ini kabel lampu ya, ini kabel lampu ini buat ngecek. Kalau kalian tidak menggunakan lampu juga tidak masalah. Nah masangnya langsung saja kita pelintir di bagian kedua elemennya, kabel elemennya satu-satu ya. Nah seperti ini, nanti saya perlihatkan. Saya pelintir dulu, harus disolasi ya kawan Q, agar setrumnya tidak bocor dan tidak berbahaya saat kalian nanti mempraktekkannya. Nah kawan Q, oke, ini kabel lampu, dua-duanya langsung kita pasang di kabel ini, elemennya ini ya. Nah terus kabel buat kelistrikan, kabel kelistrikan satu saja kita pasang di bagian kabel elemennya nih ya, bebas mau warna apa saja, bebas, tidak masalah. Kita pasang satu di bagian kabel elemen. Nah kita pelintir seperti ini, karena saya menggunakan timer ya.
buat safety saja. Kalau kalian tidak mempunyai timer, ini pun timernya timer bekas ya, bekas kipas angin yang sudah rusak, saya dapat mulung. Bagaimana ya kawan Q, demi konten ini kita. Nah terus kabel listrik ini yang satunya kan tidak kita pasang, ini tadi kita pasang di bagian kabel salah satu elemennya. Yang satunya ini seperti ini ya, kabel apa ini, timernya ini kita pasang satu di bagian kelistrikannya. Nah kita pelintir saja seperti ini, nanti kita solasi ya. Ini kita jelaskan dulu sudah. Nah satunya ini ke bagian kabel elemen yang ini ya kawan Q. Ini kan satu kabel kelistrikannya sudah di bagian kabel elemen satunya, ini di bagian satunya lagi. Jangan kegabung ya, konslet nanti. Nah seperti itu. Seperti yang kawan Q lihat, nanti saya perlihatkan. Ini untuk fungsinya untuk memutus arus saja ya kawan Q, timernya ini, agar nanti pada sudah waktunya dia memutus arus dan tidak menyala. Oke, paham di sini kawan Q? Nah seperti ini penampakannya. Ini kabel listrikan, saya pisah dulu biar jelas. Ini kabel lampu. Nah seperti ini. Nah saya deketin. Oke ya, ini kabel kelistrikan coklat ini. Ini kabel lampu langsung di bagian kabel elemennya. Oke, sudah paham? Oke ya kawan Q, ini sudah saya pelan-pelan sekali dalam menjelaskannya, agar nanti mau laki-laki atau wanita bisa mencobanya. Tidak menggunakan ini tidak apa-apa. Kalau tidak menggunakan timer ini, kalian bisa langsung saja disambung seperti ini, kanan kiri bagian kabel elemennya seperti ini ya kawan Q. Nah itu kalau tidak menggunakan timer. Karena menggunakan timer untuk memutus arus, makanya saya pasang di bagian kabel timer satu, dari kabel timernya ke bagian elemennya. Oke, paham ya kawan Q? Sekarang kita solasi dan kita coba nanti memasak sesuatu. Mau pergi kemana-mana tinggal taruh di bagian dalam kaleng. Nah seperti ini, kabelnya bisa melalui bawah kaleng ya. Ini saya biar lebih saja menaruhnya biar lebih mudah, saya lubangin di bagian samping. Sebenarnya jika tidak dilubangin di bagian samping juga tidak apa-apa, bebas saja. Nah seperti itu kawan Q, tinggal ditutup seperti itu, beres. Kompornya bisa dibawa kemana-mana. Oke kawan Q, paham? Sekarang saatnya kita mencoba praktekannya. Nah ini on off nya timernya ini kawan Q. Nah nyalakan. Nah seperti itu, untuk mencek saja bahwa ini sudah on atau tidak, dan juga mempunyai waktu untuk kita mengaturnya berapa menit. Nanti kawanku tinggal tandain ini 5 menit, 10 menit, 20 menit pakai spidol ya, sesuai tanda yang ada di kipas anginnya ini ya kawanku. Oke, sekarang kita coba, kita hidupin. Nah seperti itu. Nah ini tidak apa-apa, kita pegang. Nah
Oke ya, nyala ya, kelihatan berfungsi. Yuk, saran saya kalau mau goreng buat anak-anak kos ya, mau goreng telur atau sosis, mending ini aja, menggunakan gelas seng. Taruh minyak, taruh telur sini, sosis apa, biar cepat panas. Oke ya kawan Q, kita tutup lagi saran 5 menit ya kawan Q. Nanti kita lihat apakah sudah mendidih atau tidak. Nah ini lampunya ya, nyala ya. Nah dia menggunakan timer, jadi aman buat ditinggalkan. Oke ya kawan Q, kita skip, nanti kita lihat a few moment later. Wos gayanya. Ini setelah beberapa menit kita cek ya kawan Q. Kita singkirkan dulu ini. Kita lihat nih masih fungsi ya, on off nya. Oh bentar. Nah ya kan masih fungsi. Oke, masih bisa ya, ini sebagai on off nya. Oke ya kawan Q, ini kisaran sudah berapa menit saja. Kita cek, tidak usah terlalu panas karena saya mau bikin kopi es kawan Q. Kita cek panas ya, lumayan ya kawan Q. Kita buka tutupnya, kita lihat. Panas kawan Q. Lihat uapnya ya kawan Q. Kita pegang, nah kelihatan ya, panas ya. Ini kalau kita lamakan dia bisa mendidih kawan Q. Nah seperti itulah kawan-kawan Q, tutorial dalam membuat kompor listrik yang kecilnya, yang wattnya kecil. Oke, menggunakan timer, kipas angin buat pengaman saja nih kawan Q. Ini cocok juga buat ibu-ibu. Nah dia makin panas ya kawan Q. Buat ibu-ibu yang mempunyai bayi, bisa buat bikin apa itu, odot kawan Q. Buat susu, bikin odot. Nah taruh odotnya di sini buat menghangatkan, bisa. Airnya juga bisa buat bikin susu, bisa buat bikin kopi, rebus mie juga bisa. Oke ya kawan Q, sampai di sini saja, tidak usah sampai mendidih. Pokoknya tutorialnya seperti ini, kita matiin saja. Oke kawan Q, sampai jumpa lagi di video kisah Surya lainnya.